Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi ma dama al-lailu wan nahar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha 'anil nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila sairil bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila daril qarar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala rabbul jalil fi kitabihil munazzal tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama mengawali khutbah pada kesempatan kali ini yakni khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bertakwa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang menjadi larangan-larangannya. Dan di samping itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, limpahan taufik serta limpahan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah summa alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bersama-sama tentunya dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan, pahala dan ganjarannya dapat diterima dan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah yang akan khatib sampaikan pada kesempatan kali ini yakni menerangkan tentang fadilah ataupun keutamaan menangis hanya semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin dianjurkan supaya bertakwa dan melihat serta meneliti terhadap apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya serta meningkatkannya agar tidak termasuk golongan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun juga melupakan kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hasyr ayat 19, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ila akhiril ayah. Shadaqallahu azim wallahu alam bihaqiqatil murad lafzan wa ma'na. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan mereka itulah termasuk orang-orang yang fasik. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita diperintahkan supaya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk bekal hidup di akhirat nanti. Dan tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita lupa terhadap diri kita, yang akhirnya kita menjadi termasuk orang yang fasik. Jika ada seorang hamba memucat kulit wajahnya hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah dosa-dosanya bagaikan daun yang kering, daun yang rontok dari dahannya. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sya'ara al-jildul 'abdi min khasyatillahi ta'ala saqatat anhu dzunubuhu kama tahatta an syajaratil yabisat awraquha. Kata baginda Rasul, apabila kulit seorang hamba memucat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah dosa-dosanya daripadanya seperti rontoknya daun-daun dari pohon yang sudah kering. Dan hadis ini tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kulitnya menjadi pucat karena semata-mata sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan dosa-dosanya terampuni, sehingga jikalau diumpamakan seperti rontoknya daun dari pohon yang sudah kering, yang tidak ada satu daun pun yang tersisa di pohon tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah khabar yakni diterangkan ataupun dijelaskan, apabila datang hari kiamat nanti, maka ada salah seorang hamba yang berdiri menghadap Allah Rabbul Jalil, kemudian kitab catatannya diberikan kepadanya. Setelah dibaca kitab catatannya tersebut, ternyata di dalamnya banyak ditemukan beberapa amal keburukan. Seraya dia berkata, ya Allah ya Rabb, keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan tersebut semata-mata tidak pernah saya laksanakan, tidak pernah saya kerjakan semasa hidup di alam dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mempunyai saksi-saksi yang terpercaya, kata Allah. Kemudian hamba itu pun segera menoleh ke arah kanan dan ke arah kirinya, namun tidak ada seorang saksi pun yang nampak olehnya. Dan seraya hamba itu pun bertanya, ya Allah ya Rabb, di manakah saksinya? Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh anggota badannya memberikan kesaksian masing-masing kepada hamba tersebut. Yang pertama yang memberikan kesaksiannya adalah kedua telinganya hamba tersebut. Seraya telinganya tersebut berkata, sesungguhnya kami sudah mendengar bahwa dia sudah mengerjakannya. Kemudian yang kedua kesaksian daripada kedua matanya. Kemudian kedua matanya pun berkata, sesungguhnya kami telah melihat dan telah melakukannya. Kemudian yang ketiga yakni kesaksian dari lidahnya. Kemudian lidahnya pun berkata, aku benar
benar-benar telah mengucapkannya. Kemudian yang keempat, yakni kesaksian dari kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian kedua tangan dan kedua kakinya pun berkata, sesungguhnya kami telah mengerjakannya. Dan yang kelima, yakni kesaksian daripada kemaluannya. Kemudian kemaluannya pun berkata, sesungguhnya aku benar-benar telah berbuat zina. Dan akhirnya hamba itu pun merasa kebingungan, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keputusan agar dia segera dibawa ke neraka jahanam. Maka seketika itu pula muncullah dari mata hamba itu yang sebelah kanan satu helai rambut yang kecil. Muncul satu helai rambut yang amat sangat tipis. Mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, kata sehelai rambut tersebut, bukankah engkau telah berfirman, seorang hamba yang bagaimanapun yang telah menenggelamkan sebuah rambut yang sangat kecil dari rambut-rambut matanya dengan air matanya karena semata-mata takut kepadamu, maka tidak ada lain kecuali akan engkau selamatkan dari kobaran siksa api neraka. Kata sehelai rambut tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, "Na'am, benar." Rambut itu pun berkata juga, "Aku bersaksi bahwa hamba yang penuh dosa ini sesungguhnya pernah pula menenggelamkan aku dengan air matanya hanya karena semata-mata takut kepadamu ya Allah." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dia dibawa lagi ke depan pintu surga. Bahkan hamba tersebut langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya maka terdengarlah seruan, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar telah selamat dari kobaran siksa api neraka karena sebuah rambut yang amat kecil, rambut yang amat sangat tipis, karena semata-mata dia telah bersaksi bahwa telah menenggelamkan hamba tersebut dari sehelai rambut tipis tersebut hanya semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan itulah sebagian daripada fadilah ataupun menangis semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan menangis sehingga menenggelamkan rambut mata yang paling kecil, rambut mata yang paling tipis semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diselamatkan walaupun dengan sehelai rambut yang kecil dari rambut mata yang ada di bagian tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idhaman liman ja'ala wa kabar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du, فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به وحدكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ومن القلب والحسب والقلب والمسل والشريك والهرك. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والبشر قد الدعون والسدائد والسران والحاسدين والظالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أقيموا الصلاة.